Itu mukarama itu mubarakah pada na adon itong guru syariat nongkong pembukaan dapat dilakukan ada di dondang dia pokok dia gontong yuan nak minta potong atau lalu rano sini bukan Bupati orang Mongondo sedang di pembukaan inapit bin apa takin tukar bahwa apa itu tabuan itu mako tami Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala takin nabi dan bawa syariat Islam kita takkan ramah Bendanoi kesiniuman ono berapa ini kota itu donai yang menambahkan rapor ada kapol minta polisi pada rumah barang memburu membunuh pada rumah barang rani bangku pada mana barang borui tutup pada mana penghuni wajah pada mana dan nyapa rogan badan sehat di pikiran tapi beriman itu lain yang berbandingkan imam merantau berbeda itu mau nama pengetahuan Tuhan totabuan ono berdoa rezeki tabayayu bediuk pada mana amin onka barang ilas barang tadi tidak hendak pada rumah peperangan pada rumah amin imam mau tahu itu rumah takin si orang dia tahu Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dijemput dengan ibu Allah adat Bola Mongondo, selanjutnya dilanjutkan dengan pengaluman surban oleh Bupati Bola Mongondo Timur. Dilanjutkan dengan pemakaian topi adat Bogani Bola Mongondo Karimau yang melambangkan kebersamaan antara pemerintah dan rakyatnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di tanah Bola Mongondo Timur, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Insya Allah membawa keberkahan di tanah Tutuyan, Kabupaten Bola Mongondo Timur. Selanjutnya Bapak Ustadz diundang bersama dengan tamu VVIP rombongan untuk menuju ke dalam rumah dinas Bupati untuk menikmati jamuan pagi, sarapan pagi dan juga coffee break.
banggakan kini telah bersama-sama dengan kami untuk menyampaikan bangsa dan negeri yang tercinta ini. Takbir! Sallu ala Nabi! Sallu ala Nabi! Kotanya Baghdad melihat handuk bergambarkan burung merah. Selamat kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Abdul Somad. Silakan duduk dan istirahat sejenak. Takbir! 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 Haji Abdul Somad LCDSA PhD. Yang terhormat Bupati Bolaang Mongondo Timur Bapak Oscar Manopo, Sarjana Ekonomi Manajemen, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Rosita Bobila, Sarjana Ekonomi MNC. Yang terhormat Wakil Bupati Bolaang Mongondo Timur Bapak Argo Visensius Sumaiku, Sarjana Ekonomi, bersama Sekretaris Tim Penggerak PKK Ibu Lucia Kristina Mongginta AMDK. Yang kami tauzimi Habib Umar bin Ali bin Abdul Qadir As-Saqaf. Yang kami tauzimi Habib Salim bin Abdul Rahman Al-Jufri. Yang kami tauzimi Habib Abdul Rahman bin Jindan. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondo Timur Bapak Haji Samsudin Dama STME. Yang terhormat Kapolres Bolaang Mongondo Timur Bapak AKBP Wolfried Hasil Holland, Sarjana Hukum MSI. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondo Timur Bapak Dr. Haji Aswin Kiai Demak MPDI. Yang kita ingat hanyalah kenangan yang menyentuh Apalah kenangan yang paling kau ingat semasa di Bolaang Mongondo Timur? Waktu itu ada tablik akbar di tanah lapang, manusia banyak, ramai. Dan ketika itu keluarlah dari mobil Ustadz Somad. Pas saya ulurkan tangan, gak mau dia salaman, sombongnya minta ampun. Saya bukan gak mau salaman, Pak. Keliling saya 3 lapis pengawal. Saya sudah mau ngulurkan, nggak jadi. Akhirnya saya dari jauh begini. Mungkin ada kaki yang terinjak, mungkin ada tangan yang tersakiti. Dari mulai kami turun sampai kemari, saya tadi maunya mobilnya langsung aja di belakang pentas langsung naik, tapi dibawa mutar ke sana. Untuk apa? Menunjukkan Bolaang Mongondo Timur siarnya luar biasa. Tinggal yang saya pikirkan gimana pulangnya ini nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Bolaang Mongondo Timur dengan sambutan ketua adat, makan, diganti peci, pakai sorban, datang lagi Habib Umar memasangkan sorban, tangan saya dikasih minyak wangi, dengan sambutan yang luar biasa. Mereka hanya ingin menyentuh hati saya supaya saya teringat dan terbayang-bayang. Saya nggak mau sedih-sedih. Kalau cuma cerita sedih bagaimana saudara saya yang begitu jauhnya saya dari Pulau Sumatera sana, terbang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa 1,5 jam, sampai di Pulau Jawa dari Cengkareng saya mau terbang kemari, nunggu dulu katanya pesawatnya jam 3.50. nggak ada pesawat siang kemari, malam semua. Naik pesawat, buka mata, buka jendela, gelap, belum sampai juga. Buka mata, alhamdulillah sudah sampai. Bayangkan kalau pas buka mata, marab buka. Terbang berjam-jam di atas awan, nggak ada yang menjamin sampai tujuan. Sampai kemari disambut dengan sambutan yang luar biasa. Saya mestinya sedih, haru, menangis. Terus Ustaz kok nggak nangis? Kalau saya nangis yang ceramah siapa? Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jadi dakwah yang pertama adalah menyentuh
hati. Kalau sudah hati disentuh, semuanya dia berikan. Betul Pak? Contohnya siapa? Istri Bapak. Apa kata ibu? Papa, surat tanah, surat mobil, rumah, emas, cincin, gelang, jangankan harta ini, nyawaku berikan untukmu Pak. Tapi kalau kau macam-macam, betul Bu? Betul kata mereka. Kenapa orang tidak tersentuh hatinya? Baru parkir di depan rumah kita 3 menit kita sudah ngamuk. Yang keluar dari mulutnya binatang Pak Ustadz, bukan binatang, kebun binatang. Baru lampu merah mau bergeser hijau, belum hijau udah klakson tem tem. Akhirnya orang marah, tersinggung, nggak mungkin terbuka pintu hati. Tapi Nabi Muhammad SAW dilempar dengan batu, berdarah kakinya, dilempar dengan batu, menetes pelipisnya, dilempar dengan batu, retak giginya. Apa doanya? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Mudah-mudahan Allah membalas dengan anak keturunan yang bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang setelah hidayah, proses berikutnya adalah membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kau hafal yang doa dibaca Ustaz Somad tadi? Enggak. Terus kenapa mulutmu bergerak-gerak? Ya aku gerakkan aja. Namanya doa apa? Doa lip sync. Ya nggak apa-apa, apa salahnya? Mudah-mudahan yang belum bisa baca Quran segera bisa baca Quran. Adik, sini dek. Sudah berapa hafalannya? 5. Oh, 5 juz. Iqra 5. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Orang nggak takut sama Abdul Somad, karena Abdul Somad nggak ada jabatan. Tapi ada orang yang ketika dia perintahkan semua baca Quran, bisa atau nggak bisa? Bisa. Kenapa? Bupati. Yang nggak baca Quran, nonjok. Bisa? Bisa. Hanya yang Muslim. Yang non Muslim, iya membaca kitabnya masing-masing. Weda, Tripitaka, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat-surat Paulus, dia baca sesuai. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kira-kira kalau Bapak Kapolres memerintahkan semua polisi baca Quran, bisa atau nggak bisa? Bisa. Kumpulkan Kapolsek, Babin Kamtipmas, baca Quran. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Apalagi beliau punya pistol. Kalau kita kan cuma pistol air. Jangan dibayangkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi habis apel masuk kantor baca Quran 15 menit supaya disiplin, pegawai-pegawai hatinya tenang, selamat dari korupsi, selamat dari narkoba, supaya pikirannya nggak macam-macam, nggak diganggu setan. Kira-kira bagus atau nggak bagus? Bagus, nggak ada yang terganggu. Insya Allah Bolaang Mongondo Timur baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
baca Qurannya mantap. Di mana-mana saya kalau pengajian, qorinya cuma 1 orang. Tadi 3 orang qorinya. Datang Pak Bupati berbisik ke telinga saya, Ustadz Somad, 3-3-nya ASN. Kenapa beliau ngasih tahu saya? Soalnya saya udah mulai curiga, jangan-jangan ini pemain naturalisasi. Tahu dia di hati saya, dibisikannya, ini ASN Ustadz. Sudahlah ASN, pegawai negeri sipil, punya jabatan, baca Qurannya mantap. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Sebetulnya Pak Bupati cuma mau ngasih tahu saya, Ustadz Somad, sedang ASN-nya aja begini, apalagi yang nggak ASN. Kalau nggak percaya, teslah Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan hanya baca Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, membiarkan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil, enggak peduli sama orang miskin. Orang yang mendustakan agama bukan yang ngejek-ngejek agama di internet itu memang sudah jelas bisa keluar dari agama, tapi dia tidak peduli kepada orang miskin. Itu sudah ada kotak-kotak, itu bukan untuk orang miskin, itu kotak uangnya masuk akan disalurkan ke pesantren yang dipimpin Habib Salim Al-Jufri, dan satu lagi pesantren dipimpin oleh Habib Abdurrahman Jindan. Saya sudah sampai ngelihat pondoknya, ketemu santrinya, insya Allah aman, terpercaya, ahli sunnah wal jamaah. Sengaja kotaknya nggak pakai tutup supaya nggak bawa uang, bisa masukkan cincin, gelang, anting, surat tanah, STNK, BPKB, masukkan semua. Tidak ada yang dibawa Ustadz Somad pulang ke Riau, nggak ada. Semuanya untuk 2 pesantren. Ini saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Sebarkan kotaknya. Ke bapak-bapak, kotak nggak usah terlalu banyak, karena memang mereka yang cari duit, tapi yang megang duit ibu. Ibu-ibu itu sudah siap semua. Yang lupa bawa dompet, yang lupa bawa ATM, bisa langsung transfer banking. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Tolong kotaknya naikkan 1 ke atas, karena di sini banyak ikan paus, ikan hiu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habib الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على النبي محمد. Ustadz pernah sampai ke Bolaang Mongondo Timur? Pernah. Gimana suasananya di sana Ustadz? Bangkit, dakwah luar biasa. Apakah di Bolaang Mongondo Timur itu perempuan-perempuannya pakai hijab? Pakai jilbab? Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa makan kebab. Sudah lama saya ceramah di sini, sound system pun pakai jilbab. Hebatnya Bolaang Mongondo Timur.
Bukan cuma orang hotel itu. Itu namanya sound system syariah. Yang lain masih konvensional. BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Hai Besti. Yang sudah bergabung alhamdulillah. Yang belum bergabung insya Allah. Yang nggak mau bergabung inna. Kalau istrinya ngaji, insya Allah suaminya tenang. Kalau istrinya ngaji, istrinya sibuk baca Quran. Perempuan itu dalam sehari mesti mengeluarkan sekian ribu kata dari mulutnya. Maka kalau dia sudah baca Al-Kahfi, dia sudah baca Al-Waqi'ah, dia sudah baca Yasin, dia lelah, dia tidur. Tapi kalau dia nggak ngaji, makanya banyak laki-laki yang stroke. Tapi itu tidak ada di Bolaang Mongondo Timur. Ini yang saya bicarakan ini jauh di planet Mars. Yang di sini ini semua istrinya istri yang solihah. Suaminya semuanya adalah penghuni surga semua. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. So sweet my honey. Tadi saya mulai ceramah jam 9:30. Sekarang sudah 10:30 kurang 10. Saya nggak menduga saya bisa ceramah. Ternyata perasaan saya baru berapa menit. Ternyata sudah 50 menit saya berdiri. Kadang di beberapa tempat itu baru saya ceramah 15 menit sudah keluar kuda Nil. Tapi di Bolaang Mongondo Timur, kalau ada tempat ceramah ramai di dalam masjid biasa. Kalau ada orang ramai tadi malam di bawah tenda biasa. Tapi di tanahnya basah, panas, tetap ramai. Bolaang Mongondo Timur. Tanahnya basah habis kena hujan, atasnya nggak pakai atap, panas, tapi jamaahnya tetap semangat. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikannya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semua panitia yang sudah bersusah payah mengatur, memasang ini semua. Kami datang ini karena Ustaz Abdul Somad, bukan. Kami datang semuanya karena ini Pak Bupati ada mewajibkan datang ini. Datang semuanya. Bupati memerintahkan camat, camat memerintahkan kades, kades memerintahkan RW, RT diperintahkan semua. Yang nggak datang cabut. Ada begitu. Semuanya datang. Ada pembagian sembako. Ada, semuanya datang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mereka siapkan payung karena khawatir hujan. Ternyata payungnya bukan untuk hujan, untuk matahari. Begitulah mereka, Masya Allah. Hati-hati payungnya hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amal melembutkan hati sudah, baca Quran sudah, sedekah sudah. Apakah kita sudah siap masuk surga? Mati dulu. Gimana mau masuk surga enggak mati? Mau masuk surga? Mau mati? Mati itu enggak usah dipesan, dia akan mati. Kenapa tempatnya di samping Habib Umar, ada Habib Salim Al-Jufri, ada Habib Abdurrahman bin Jindan, di sebelahnya ada Bapak Bupati, ada Bapak Kapolres. Kami di sini nggak lama Pak, habis acara kami turun. Nanti Bapak silakan naik ke atas. Betul? Selesai acara, tiba-tiba kami nggak mau turun. Ya pasti datang, mohon maaf Pak, ini pentas mau dibuka. Dunia ini norbe wa min ajami
tolong kotaknya naikkan satu ke atas, karena di sini banyak ikan paus, ikan hiu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli من الأهوال مقتحم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على النبي محمد. Ustadz pernah sampai ke Bolaang Mongondo Timur? Pernah. Di mana suasananya di sana Ustadz? Sound sistem syariah. Yang lain masih konvensional. BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Hai Besti. Yang sudah bergabung alhamdulillah. Yang belum bergabung insya Allah. Yang nggak mau bergabung inna. Kalau istrinya ngaji, insya Allah suaminya tenang. Kalau istrinya ngaji, istrinya sibuk baca Quran. Perempuan itu dalam sehari mesti mengeluarkan sekian ribu kata dari mulutnya. Maka kalau dia sudah baca Al-Kahfi, dia sudah baca Al-Waqi'ah, dia sudah baca Yasin, dia lelah, dia tidur. Tapi kalau dia nggak ngaji, makanya banyak laki-laki yang stroke. Tapi itu tidak ada di Bolaang Mongondo Timur. Ini yang saya bicarakan ini jauh di planet Mars. Yang di sini ini semua istrinya istri yang solihah. Suaminya semuanya adalah penghuni surga semua. Bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. So sweet my honey. Tadi saya mulai ceramah jam 9:30. Sekarang sudah 10:30 kurang 10. Saya nggak menduga saya bisa ceramah. Ternyata perasaan saya baru berapa menit. Ternyata sudah 50 menit saya berdiri. Kadang di beberapa tempat itu baru saya ceramah 15 menit sudah keluar kuda Nil. Nikmati aja habis saja. Allah sedang menegur saya, hai Abdul Somad, bukan kau yang hebat itu
Bukan mic yang hebat itu adalah teknisi sound system. Bukan teknisi yang hebat, karena yang menghidupkan teknisi itu adalah Allah yang hebat. Buktinya ketika mic mati, kau nggak bisa apa-apa, Abu Somad. La haula wala quwata illa billah. Makanya sebelum mati manfaatkan, sebelum mati beribadah, sebelum mati sholat. Jadi kalau ditanya, Ustaz Abdul Somad kemarin itu di Jakarta, habis itu ke Bolaang Mongondo, tadi malam selatan, ini timur, nanti malam Boltara, habis itu pulang ke Pekanbaru, Idul Adha, motong sapi. Ustaz istirahatnya kapan? Mati nanti istirahat. Betul? Makanya kalau suami ibu, mama saya ini capek, saya mau istirahat, mati aja. Mati pun kita belum tentu istirahat kalau tidak husnul khatimah. Mudah-mudahan sebelum mati kita bisa ke Baitullah. Bulan Agustus, sekarang bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Juni, Juli, Agustus nanti Ustadz Somad akan berangkat umroh bersama Asami Travel. Bapak Ibu mau berangkat, daftar, hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita ucapkan, itulah yang akan datang nanti waktu kita mati. Kalau kita sering berzikir, sering bersolawat, maka saat mati itulah yang terngiang di telinga kita. Labbaik Allahumma labbaik. Makanya dengarkan selalu zikir, dengarkan bacaan Quran, dengarkan sholawat. Maka insya Allah yang kita dengarkan nanti sebelah kanan bisikan anak kita, la ilaha. Jangan sampai kita di ruang ICU mau mati, datang anak kita bisikan ke telinga. Ucapkan ini bisa saja terjadi kalau kita tidak didik anak kita dengan baik. Betul? Nah, maka insya Allah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Bapak Bupati insya Allah meninggalkan Masjid Islamic Center Bolaang Mongondo Timur. Di samping masjidnya akan ada TK Quran, SD Quran, SMP Quran. Cukup untuk kabupaten SMP, karena SMA itu ditanggung gubernur. Kira-kira yang saya ucapkan ini bagus atau nggak bagus? Tanahnya mana Pak Ustadz? Kabupaten Bolaang Mongondo Timur tanahnya paling luas. Ustadz tahu dari mana? Makanya ngobrol. Tanah luas, tanah banyak. Saya nggak mau hanya selesai tablik akbar. Saya mau selesai tablik akbar ini jamaah langsung mewakafkan tanah. Ustadz, itu ada tanah saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu.
Terus Bapak Bupati mau bangun dari mana? Duit APBD, APBN, efisiensi dari mana? Orang Bolaang Mongondo Timur kaya-kaya. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Sehat. Mobilnya, rumahnya mewah-mewah semua. Itu rumah dinas Pak Ustaz. Itu mobil ambulan Pak Ustaz. Kalau harta ini ditumpuk hilang habis. Ibu punya gelang, ibu punya anting, ibu punya rantai, disimpan, pas meninggal diambil suami untuk jangan suuzon. Gak boleh. Paling itu emas akan mereka belikan kebun kelapa, setelah itu baru mereka kawin lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi hayat di kandung badan, selagi napas masih berhembus, selagi jantung masih berdenyut, kita jangan pernah berhenti beramal soleh. Innal insana lafi illalladzina wa amilus. Yang beruntung hanya orang yang beramal soleh, berbuat baik. Siapa di antara kita ini yang paling baik? Bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Anak saya tamat pesantren mau jadi polisi Pak Ustadz, silakan jadi polisi. Insya Allah dia jadi polisi yang bermanfaat untuk orang lain. Dia akan nangkap teroris, dia akan nangkap narkoba, dia akan menyelamatkan anak bangsa dari fitnah akhir zaman. Anak saya mau jadi tentara, silakan jadi tentara. Dia akan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Kalau saya udah teriak merdeka, habis 60 menit. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau mati. Ini saya mau langsung jalan ini ke Bolaang Mongondo Utara, Boltara. Nanti malam habis itu langsung lagi tidur. Habis itu paginya baru ke Gorontalo, terbang ke Jakarta. Dari Jakarta baru sampai ke rumah. Doakan saya selamat sampai ketemu dengan keluarga. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Puncak dari tabligh akbar bukan ceramahnya, tapi ada pada doanya yang akan dipimpin oleh Habib guru kita semua. Sebelum itu nanti akan ada lelang. Hasilnya 100% untuk pondok pesantren Habib Salim Al-Jufri dan Habib Abdurrahman bin Jindan. Jadi selama menyampaikan tausiah ini banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Saya mau minta satu doa. Doanya nggak banyak. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah 2026. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu karena masih ada 2 acara lagi. Para, mau yang Takbir! Takbir! Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kembali silakan. Kita akan lanjutkan pada sesi lelang amal yang akan dipandu oleh akhi saya. Untuk itu disilakan Pak Tafadhal Masykurah. Ya, kalau tadi dari awal sudah diawali MC sama pantun, Tuan Guru juga dengan pantun, kita pantun juga kali ini. Siap. Dari Tutuyan menuju Moat. Cakep. Jalan indah berliku tetap ditempuh. Cakep. Warga Boltim memang semangat dan hebat.
datang tablik akbar, hati pun jadi teduh. Beri tepuk tangan dulu untuk Bolaang Mongondo Timur. Ya, Bapak dan Ibu jamaah mau foto bareng UAS? Mau foto bareng Tuan Guru? Insya Allah ikut lelang, biar bisa nanti foto bareng UAS dan juga didoakan sama Tuan Guru. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan lelang amal sorban yang dipakai UAS. Kita akan buka mulai 50 juta. Yang di tenda ada? Ambil kesempatan emas ini 50 juta untuk surban yang dipakai sama Tuan Guru. Mungkin di panggung VIP sana, Di panggung VIP kiri dan kanan. Jenis Taklim, KMT. Ya. 50 juta semuanya hasil lelang ini 100% akan diserahkan untuk pembangunan dan operasional pondok pesantren dari guru kita Al-Habib Salim Al-Jufri dan juga Habib Abdurrahman bin Jindan.